memberikan sambutan dan menyampaikan materi 4 pilar MPR RI. Kepada Dr. Hidayatul Wahid kami persilakan. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Waktunya para ustadz, para tokoh ini kan sangat mahal ya. TV saya dibaca aja dari sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalami 'allama rasulahu sayyidina Muhammadin khairal anam wa bihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirat al-mukarramin wal muhtaramin, para peserta sosialisasi yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat, para kiai, para ajengan, para pimpinan daripada IKADI di Cilegon dan di seluruh Banten yang semuanya saya hormati, dan khususnya kepada sahabat saya, ketua saya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, Ustaz Dr. Kiai Haji Jazili Juwaini, Hafizahullah, dan seluruh yang hadir bersama kita. Nanti juga akan ada Sunman Jaya yang salah paham dulu, omongan nggak bisa dipegang kan, karena omongan nggak bisa dipegang. Madami Kang Sunman begitu. Pertama saya harus sampaikan alhamdulillahirobbilalamin dan jazakumullah khairan. Terima kasih kepada IKADI Cilegon yang telah bekerja sama dengan MPR RI untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI ini. Jadi memang MPR sebagai lembaga negara dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban konstitusionalnya, yaitu melakukan sosialisasi 4 pilar MPR RI ini, dia bekerja sama dengan seluruh pihak di seluruh Indonesia dan bahkan di seluruh dunia, ya, dengan warga Indonesia yang ada dimanapun juga mereka berada, termasuk yang berada di luar negeri. Di Indonesia kita kerjasama dengan ormas seperti KADI, NU, Muhammadiyah, Matlul Anwar dan lain sebagainya, juga dengan pesantren, dengan kampus, dengan yayasan, ya, termasuk juga dengan TNI, dengan Polri, dengan semua pihak, ya. Kita bekerja sama karena memang semua pihak layak untuk mendengarkan secara langsung tentang masalah 4 pilar MPR RI, yaitu tentang, sudah hafal kan 4 pilar MPR RI, sudah tahu semuanya? Sudah tahu atau belum? Kalau sudah tahu berarti kita tutup saja, kan sudah pada tahu. Gitu ya. Kalau belum tahu, ya, atau sebagian sudah tahu, yang sebagiannya belum, ya, jadi yang sudah tahu mengajari yang belum tahu, itu kata Johan. Saya ingin mengatakan bahwa semua pihak berhak untuk mendengarkan sosialisasi ini secara langsung dari pimpinan MPR, kan? Dari MPR, ya, baik pimpinan maupun anggotanya. Karenanya bersama kita juga ada Dr. Jazili Juwaini, nanti juga rekan Sunman yang akan juga menyampaikan sosialisasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita berada di satu provinsi baru, Provinsi Banten, tapi nama Banten adalah nama lama dan tokoh-tokohnya adalah tokoh-tokoh yang hebat, ya. Kalau kita bicara RI, maka kita pasti akan bertemu dengan kemerdekaan Indonesia, BPUPK. Ada paling tidak ada 3 nama yang hebat, ya, yang ada di sana, ya. 3 nama ini mungkin sebagiannya sudah sangat akrab, ya, tapi mungkin sebagiannya sesungguhnya sangat dikenal, cuman mungkin nggak diduga bahwa ternyata beliau termasuk yang menjadi bapaknya bangsa Indonesia, melahirkan Indonesia, membuat Pancasila, termasuk juga membuat Undang-Undang Dasar 45. Mereka bapak bangsa. Mungkin biasa dikenal Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat. Beliau anggota BPUPK, tokoh Banten. Beliau adalah orang pribumi yang pertama kali mendapatkan gelar doktor, dan guru besar pertama di Indonesia itu ya beliau, Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat, orang Banten. Top nggak orang Banten? Guru besar pertama, doktor pertama, gitu. Dan pahlawan bangsa,
beliau terlibat menjadi anggota BPUPK menyiapkan Indonesia Merdeka. Itu kalangan intelektualnya. Perempuannya juga ada. Tokoh perempuan Indonesia yang pertama kali mendapatkan gelar sarjana hukum dari Belanda, itu namanya Mr. Indersten Maria Ulfa Subagio. Tokoh yang nanti juga aktif di Matlaul Anwar. Ini informasi langsung dari Ketua MA sekarang. Senior kita juga. Mr. Indersten Maria Ulfa Santoso. Ya. Jadi dari kalangan lakinya pun seorang yang sangat terpelajar, dokter, profesor, perempuannya pun terpelajar, Mr. Sarjana hukum pertama, gitu. Dan kalau itu ini sarjana hukum, ini doktor dalam bidang ilmu sejarah. Terus Banten itu kan dikenalnya sebagai tempat di mana ada tokoh yang sangat dikenal di Timur Tengah ya. Termasuk ketika saya masih kuliah di Madinah, saya termasuk mendokumentasikan karya beliau di perpustakaan Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah, yaitu beliau Syekh Nawawi Al-Bantani dengan tafsir munirnya. Syekh Nawawi Al-Bantani, nama yang sangat harum di dunia kajian Islam di Timur Tengah. Sampai sekarang bukunya masih dipakai. Tapi apakah tidak ada tokoh dari Banten yang latarnya pesantren yang kemudian terlibat memerdekakan Indonesia? Ada tidak? Saya biasanya menyampaikan pertanyaan lagi COVID, umrohnya belum bisa nih. Siapakah yang bisa menyebutkan tokoh Banten yang latar belakangnya pesantren yang menjadi anggota BPUPK menyiapkan Indonesia Merdeka? Tokoh doktor ada, Mr. Indersten sudah ada, yang laki yang perempuan. Kiainya masa nggak ada? Banten yang dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantaninya, masa nggak ada kiainya yang terlibat dalam memerdekakan Indonesia? Ada. Siapakah beliau? Kalau nama populernya adalah Ki Fatah Hussein, Ki Fatah Hasan, Ki Fatah Hasan. Nama pesantrennya, alumni dari pesantren Al-Khairiyah, dan setelah itu melanjut dari Al-Azhar, dan setelah itu beliau aktif dalam perjuangan di Indonesia, termasuk menjadi anggota BPUPK bersama dengan Profesor Dr. Husain Jayadiningrat dan Mr. Indersten Maria Ulfa Santoso tadi itu. Dan bahkan beliau aktif dalam membuat undang itu. Dan banyak riwayat menyebutkan bahwa pasal 2 ada di mana dan di mana, tetapi nama beliau tidak hilang, jasa beliau tidak hilang. Dan karenanya pemerintah Indonesia memberikan gelar bintang yang beliau perjuangkan itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Ustadz dan para kiai, saudara semuanya, ada 3 tokoh dari Banten. Paling tidak nih ya, ilmuwan, dan ada seorang pilar MPR. Karena juga kita ada, ternyata Indonesia ini juga bukan hanya di
didirikan oleh seorang ilmuwan, Dr. Hussein Yadiningrat, bukan didirikan oleh seorang perempuan ahli hukum, Mr. Maria Ulfa Santoso, tapi juga didirikan oleh kiai, oleh alumni pesantren, alumni Al-Azhar. Kalau kita sekarang yakin beliau juga ada seorang dai. Mungkin kalau sekarang mungkin beliau bisa masuk anggota Matur Anwar atau anggota IKADI itu, kalau beliau masih ada sekarang. Jadi dengan demikian maka posisi kita adalah bagaimana memahami dengan sosialisasi dengan NKRI-nya, dengan Bhinneka Tunggal Ika, beda tadhiyah dan syuro daripada para tokoh-tokoh yang hebat-hebat. Menjaga warisan ini untuk bisa kita wariskan pada generasi-generasi berikutnya dengan cara yang baik dan benar, dan bahasa Indonesia ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Biar sayang maka ya ikut saja sosialisasi Pastilaran RRI. Jadi sosialisasi ini agar kita semakin menyayangi negeri di mana kita berada, dengan ideologinya, dengan konstitusinya, dengan bentuk negara kesatuannya, dan termasuk juga dengan semboyannya. Karena ini semuanya adalah warisan perjuangan dari tadi. Ada yang doktor, ada yang ahli hukum, Mr. Indrefton, ada yang alumni pesantren dan alumni Al-Azhar. Dan demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, maka kita bisa mulai, ini memang sosialisasi ini kita mau paket cepat bisa, paket lambat bisa, paket sepenuhnya bisa. Ini kalau kita menggunakan metode training of trainer atau metode outbound itu bisa sampai 4 hari. Ini siap 4 hari kita Bapak dan yang saya hormati. Tapi kalau metodenya adalah, dan kita sekarang pada era COVID-19 bisa berlama-lama karena ada ketentuan yang harus juga kita pertimbangkan. Karena Jaji dua ini dan Ustaz Firman Jaya yang akan mendetailkan dan atau akan mendiskusikan lebih lanjut. Baik, tentu saja pilar pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Tadi saya sampaikan bahwa di antara yang terlibat membentuk ini semuanya adalah tadi tokoh-tokoh yang hebat-hebat itu. Dan karenanya bisa kita bayangkan bahwa tidak mungkin kemudian karenanya Pancasila ini dihadirkan untuk menghadirkan madarat bagi bangsa Indonesia, termasuk umat Islam di Indonesia. Karena yang menciptakan adalah termasuk tokoh-tokoh umat Islam, termasuk kalau kita bicara tentang kalau kita bicara tentang harinya sebentar hari apa? Oke, saya lanjutkan Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kalau kita bicara dari sisi Pancasila, maka tadi saya sampaikan yang membuat Pancasila itu juga adalah mereka-mereka yang merupakan para ulama, tokoh-tokoh umat, ya, dan karenanya menjadi sangat wajar bila kemudian Pancasila dalam bentuk finalnya, yaitu 18 Agustus itu, ketuhanan yang Maha Esa itu pun juga diberikan penegasan oleh Bagus semua sebagai maksud daripada yang Maha Esa adalah tauhid, adalah akidah. Dan wajar bila Quran Pancasila dalam 5 silanya itu mencantumkan beberapa kata kunci dalam ajaran agama Islam. Atau perwakilan, ada rakyat, musyawarah perwakilan, lagi-lagi semuanya adalah
Arab yang merujuk dalam atau yang jadi aneh kalau istilah keturunan yang Maha Esa kemudian yang didukung dan dibiarkan adalah PKI, komunisme, ateisme, liberalisme, LGBT itu kemarin PKS menolak RUU Omnibus Law ya karena RUU itu banyak pasal yang merusak lingkungan, yang mementingkan kepentingan asing dan tidak mementingkan kepentingan Indonesia dan menghadirkan liberalisasi pendidikan. Itu semuanya tidak sesuai dengan Pancasila. Jadi kita merealisasikan tujuan Indonesia Merdeka dan sosialisasi ini agar itu punya cita-cita luhur, dan karenanya bila ada yang ingin menyimpangkannya menjadi komunis, menjadi ateis, menjadi liberalis, menjadi kepentingan asing, menjadi itu bisa kita koreksi agar kita kembali pada jalan yang benar, pada jalan yang akan cepat. Itu tentang Pancasilanya. Tentu sila-sila yang lain akan bisa kita perdalam. Mungkin juga nanti Pak Jazuli dan Ustaz Sunman bisa menyampaikan. Tapi intinya adalah tadi sudah saya mukadimah bahwa Pancasila ini semuanya pakai bahasa Indonesia, dan karenanya memahaminya tidak rumit ya, dan kemudian melaksanakannya pun juga tidak rumit. Sehingga kalau kemudian setelah itu pun dengan memahami akar sejarah yang tadi saya sampaikan, kemudian di belakang warga Banten mendapatkan beragam upaya untuk menyimpangkannya, berarti menyimpangkan dan cita-cita Indonesia Merdeka yang diantaranya dibuat dari Banten, ya bisa kita kemudian maju ke depan untuk mengkoreksi penyimpangan-penyimpangan itu. Nah, pilar yang kedua tentu tentang Indonesia tahun 1945 beserta TAP MPR dan yang masih berlaku. Nah, TAP MPR yang masih berlaku tentu diantaranya adalah TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang penegasan bahwa PKI sebagai partai terlarang dan pembubaran Marxisme dan Leninisme. Ini yang kemudian kemarin tanggal 30 September, 1 Oktober kita semuanya membicarakan hal ini dan ramai menjadi isu di mana-mana, karena memang ya dengan mengaburkan tentang Pancasila, sila pertamanya tidak Tuhan Yang Maha Esa, ya dikhawatirkan bila kemudian di balik itu ada keinginan untuk membuat orang lupa dengan agama, dan kalau lupa dengan agama kemana kalau bukan kepada komunisme, dan apalagi memang ada pihak yang ingin melakukan pelajaran sejarah supaya kita tidak ingat sejarah-sejarah termasuk sejarah peran tokoh-tokoh Banten tadi itu. Ada yang bahkan ingin menghapuskan pelajaran agama. Kalau pelajaran agama dihapus ya tentu pada ujungnya ya kalau orang tidak lagi mengerti agama dengan baik dan benar ya akan kemana lagi. Dan bahkan ada tokoh yang waktu itu menuntut agar pemerintah Indonesia minta maaf kepada PKI. Atau ada yang mengatakan dalam buku sejarahnya bahwa PKI itu adalah korban. Itu semuanya adalah sebuah realita tentang bagaimana 4 pilar MPR ini semakin perlu dipahami, disosialisasikan dengan baik dan benar, sehingga kita punya pegangan kukuh ya. Kita tidak mudah dibohongi, tidak mudah dibikin bingung dengan beragam isu dan manipulasi informasi yang dikembangkan. Nah, salah satu dari pilar untuk menjaga ini supaya kita tidak mudah kemudian terbawa ke sana kemari adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar ini tadi disampaikan di antaranya dibuat oleh tokoh-tokoh dari Banten juga, ada Mr. Maria Ulfar Subatyo, ada Kiai Haji Abdul Fattah Hasan, gitu ya. Dan itu artinya menjaganya supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Undang-Undang Dasar ini, Bapak Ibu yang hormati, dulu
pada awal dibuatnya itu dibuat demikian sederhana karena yang penting adalah kita merdeka punya undang-undang dasar. Tapi waktu itu Bung Karno pun sudah menyampaikan bahwa nanti bila kita sudah berada penyempurnaan terhadap undang-undang dasar, dan itu baru terjadi ketika terjadilah amandemen terhadap undang-undang dasar karena itu adalah bagian daripada tuntutan reformasi. Ketika dilakukan amandemen, undang-undang dasar ini mengalami penambahan yang luar biasa dari 16 bab. Sekarang setelah perubahan terdiri dari reformasi, undang-undang dasar terdiri dari 37 pasal. Setelah reformasi menjadi 73 pasal. Sebelum reformasi, undang-undang dasar terdiri dari hanya 49 ayat. Setelah reformasi, amandemen dilakukan oleh MPR sebagai tertinggi negara yang diberi kewenangan untuk melakukan amandemen, melaksanakan tuntutan reformasi, maka ayatnya pun menjadi banyak sekali, menjadi 170 ayat. Dan memang banyak hal yang kemudian menjadi berubah dan mengapa kemudian sosialisasi ini diperlukan. Salah satu di antaranya yang paling mencolok adalah terjadinya perubahan terkait dengan masalah kedaulatan. Dulu sebelum perubahan undang-undang dasar, kedaulatan itu oleh undang-undang dasar tidak diberikan kepada rakyat, tapi kepada MPR. Karenanya MPR lah yang memilih presiden. Sehingga presiden jadi mandataris MPR. MPR membuat GBHR. Sekarang rakyat milih presiden. Dulu tidak ada rakyat milih gubernur, dulu tidak ada rakyat milih bupati, dulu tidak ada rakyat milih wali kota. Dulu bupati, wali kota, gubernur dipilih oleh DPRD. Dulu presiden dipilih oleh MPR. Mengapa sekarang presiden dipilih oleh rakyat? Mengapa gubernur, bupati, wali kota dipilih oleh rakyat? Karena undang-undang dasarnya yang berubah. Undang-undang dasar dulu kedaulatan ada di tangan MPR. Sekarang kedaulatan ada di tangan rakyat. Itu pasal 1 ayat 2. Dan kemudian pasal 6 ayat 2 tentang memilih presiden. Itu dilakukan oleh rakyat juga. Kemudian pasal 18 ayat 4 menyebutkan tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota dengan cara demokratis dan oleh undang-undang disebut sebagai dilakukan oleh rakyat secara langsung. Jadi karenanya di era COVID-19 di mana banyak orang khawatir tentang pilkada yang bisa menghadirkan terbaru dan kemudian banyak pihak menyampaikan agar ditunda saja gitu ya. Tentu kami pun juga mengingat betul bahwa ya ini memang perlu suatu kepastian bahwa pilkada tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Karenanya semua pihak harus betul-betul disiplin, semua pihak harus betul-betul menjaga dan memastikan tentang kesehatannya dan tidak menjadi penularan terhadap COVID-19 ini. Dan karenanya dengan cara itu maka dihormatilah yang namanya kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat diberikan undang-undang dasar bukan untuk kemudian rakyat menjadi celaka, bukan untuk rakyat menjadi terkena COVID-19, bukan rakyat untuk kemudian menjadi tumbal gitu ya, tapi diberikan agar rakyat betul-betul berdaulat dan dengan kedaulatannya itu bisa menghadirkan Indonesia yang lebih baik, pemimpin yang lebih baik, bupati, gubernur, wali kota yang lebih baik, supaya kemudian bisa mengatasi. Maka dengan pendekatan ini, tadi saya sampaikan bahwa pemilihan umum itu termasuk pilkada adanya adalah pada rezim Undang-Undang Dasar hasil perubahan. Pemilihan umum diatur di pasal 22E, sementara pilkada di pasal 18E, 18 ayat 4, dan presiden di pasal 6A ayat 2. Gitu ya. Nah, ketika kemudian pemilihan umum adanya di Undang-Undang Dasar, itu artinya adalah, dan Undang-Undang Dasar yang baru ini memberikan kedaulatan kepada rakyat, itu artinya adalah rakyat itu betul-betul dihormati oleh konstitusi, oleh MPR, untuk kemudian karenanya bisa mempergunakan haknya dengan cara yang terbaik, cara yang selamat dan menyelamatkan. Karenanya jangan dijadikan sebagai sarana menghadirkan klaster baru COVID-19. Jangan kemudian dengan golput misalnya, atau dengan dijual murah dengan money politik misalnya, atau sembako misalnya. Jangan, karena hak rakyat itu, kedaulatan itu diberikan Undang-Undang Dasar sebagai realisasi daripada cita-cita reformasi, dan karenanya penting betul untuk bisa dimaknai dengan sebaik-baiknya. Jadi pemilihan umum termasuk pilkada adalah bagian daripada perubahan yang terjadi akibat dari adanya perubahan Undang-Undang Dasar pemilu. Karenanya jangan diartikan sebagai sesuatu yang mubazir, sesuatu yang membahayakan, dan karenanya jangan dijadikan ini sebagai tameng untuk menghadirkan bahaya dan masalah. Banyak sekali ketentuan Undang-Undang Dasar yang baru dan sangat terbuka.
terbuka untuk kemudian bisa diisi, untuk kemudian bisa dilaksanakan, dipahami dengan maksimal, dan karenanya bila ada yang ingin mengusulkan perubahan undang-undang dasar pun juga tetap dimungkinkan. Ini adalah living constitution, konstitusi yang hidup. Jadi siapa yang ingin, termasuk warga Cilegon, warga Banten yang akan mengusulkan perubahan, tentu juga diperbolehkan. Tapi itu ada dampak. Karena tentu undang-undang dasar ya bikin combro aja ada aturannya gitu ya, apalagi undang-undang dasar. Tentu di bagian-bagian yang penting untuk nanti bisa kita cermati lebih lanjut. Nah, dari undang-undang dasar ini juga kita akan bertemu dari begitu banyak hal yang dilakukan perubahan, tetapi ada disepakati dua hal yang tidak berubah, yaitu pembukaan undang-undang dasar, karena termasuk Pancasilanya di alinea keempat di paruh akhir itu tidak mengalami perubahan, dan karenanya memang harus ditolak itu mereka yang menyuarakan tentang Trisila, Ekasila, karena itu merubah undang-undang dasar, merubah pembukaan undang-undang dasar. Dan Dekret Presiden juga menegaskan tentang kembali kepada Undang-Undang 45 itu dengan memahami bahwa Piagam Jakarta adalah menjadi bagian terpisahkan dan menjiwai daripada Undang-Undang Dasar. Karenanya kalau ada calon Pancasila, kemudian Ekasila, gotong royong, di bab 1 pasal 1 ayat 1 dan dikunci di pasal 37 ayat 5. Jadi NKRI ini pun lagi-lagi adalah satu sumbangsi dari tokoh umat Islam, dari partai, dan di DPR RI fraksinya Pak Dr. Jazil Juwaini pada setiap tanggal 3 April selalu menyelenggarakan acara nasional ini, yaitu memperingati Hari Musi Integral Natsir. Jadi Muhammad Natsir lah yang menyelamatkan Indonesia yang tadi sudah dipecah belah, diporak-porandakan oleh Belanda menjadi RIS, jadi Indonesia Serikat, kemudian diselamatkan menjadi NKRI. Kalau kita nggak ada beliau ini, nggak ada infiltrasi ini, nggak ada intervensi ini, maksud saya, nggak kita kenal istilah NKRI harga mati, yang ada RIS. Nah, Banten maupun di luar Banten bekerjasama dengan seluruh pimpinan bangsa menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan Pancasilanya, membuat undang-undang dasarnya, menyelamatkan KRI-nya, dan kemudian bersama dengan tokoh-tokoh yang lain dari beragam ormas, beragam partai, ada insinyur, ada ahli hukum, ada ahli ekonomi, ada kiai tamatan Al-Khairiyah, ada tamatan Al-Azhar, ada dari NU Muhammadiyah, MENES, dari Madla Anwar, ya, ataupun dari Al-Khairiyah. Semuanya dalam Bhinneka Tunggal Ikanya, mereka beragam-ragam, tapi keragaman-ragaman itu mereka memberikan kita contoh tentang itu diwariskan kepada kita semuanya, menghadirkan produksi yang sangat unggul, yaitu Indonesia Merdeka dengan Pancasilanya, dengan NKRI-nya, dengan Undang-Undang Dasarnya, termasuk bagaimana kemudian bisa berkontribusi menyelamatkan Indonesia dari penjajahan Belanda, termasuk dari penjajahan PKI atau pemberontakan PKI. Nah, inilah semuanya bagian-bagian yang menurut saya penting untuk kita segarkan dalam konteks 4 pilar MPR itu, agar kita semuanya semakin mengenal Indonesia, semakin menyayanginya, semakin membelanya, semakin mengisinya dengan baik dan benar. Bila ada penyimpangan di jalan manapun, kita bisa koreksi, kita kembali kepada jalan yang benarnya, dan kemudian agar cita-cita proklamasi reformasi bisa kita wariskan, bisa kita realisasikan, dan Indonesia ini bisa kita wariskan pada generasi yang akan datang, apalagi kita akan menyambut apa yang disebut sebagai 100 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia Emas tahun 25 tahun yang akan datang. Karenanya perlu disiapkan dengan baik dan benar Indonesia ini supaya agama dihilangkan. Kita tidak mengerti betapa hebatnya tokoh-tokoh Banten membangun dan menghadirkan Indonesia. Kita tidak mengerti betapa hebatnya para kiai kita menyelamatkan Indonesia. Termasuk kita kalau dihilangkan agama dan
dan pelajaran sejarah, kita tidak akan mengerti tentang pentingnya sejak agama dalam konteks membangun bangsa, dan kita tidak mengerti betapa jahat dan betapa bengisnya PKI dengan pemberontakannya. Inilah saya kira yang saya ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Barakallahu fikum jami'an wal muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Wa nasrul mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.